Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Realitas Selatan Baru, demografi, modal budaya, dan keragaman. Alwan Ainun Najib, Nur Muiz, Umar Syarifuddin, Triwinarsih, Nur Latifah. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu yang ada di jurnal mengenai realitas Selatan Baru, di mana materinya yaitu mengenai demografi, modal budaya, dan keragaman. Ya, di sini jurnal itu dijelaskan bahwa Mr. Sargen atau guru kelas 1 yang sangat kompeten telah mengajar selama kurang lebih yaitu selama 20 tahun, yang dimana ruang kelasnya itu tertata dengan baik, yang merangsang secara visual, menampilkan dinding kata, menampilkan huruf dan angka yang strategis, karpet yang ditempatkan di pusat kota dengan peta yang kemudian jumlah siswa kulit hitam yang terdaftar selama periode ini berfluktuasi antara 78 juta dan 8,4 juta, dan bagian siswa kulit hitam dari pendaftaran sekolah umum menurun dari 17% pada tahun 2001 menjadi 16%. Lebih dari 3/4 76% siswa Latino kelahiran asli bersekolah di Latino yang mapan menyatakan negara-negara bagian yang secara tradisional memiliki konsentrasi lebih tinggi populasi Latin diidentifikasikan sebagai California, Texas, Arizona, New Mexico, Colorado, Illinois, New York, Pennsylvania, dan New Jersey. Tambahan 13% tinggal di negara bagian. Oke teman-teman, yang materi kedua yaitu mengenai Carolina Utara sebagai mikrokosmos dari mengubah kulit Amerika Serikat. Dari 2001 hingga 2011, jumlah minoritas siswa meningkat di seluruh Amerika Serikat dari 47,7% juta menjadi 49,5 juta. Dengan rata-rata kulit non putih siswa menjadi mayoritas di sekolah umum di Indonesia Selatan dan Barat. Secara keseluruhan, siswa kulit putih buat naik 51,7% dari pendaftaran di SD negeri dan sekolah menengah kulit hitam yaitu 15,8%, Latino 23,7%, penduduk Asia dan Kepulauan Pasifik 5,1%, dan orang Amerika, India, dan asli Alaska 1,1%, dan 2 atau lebih ras 2,6. Jumlah siswa Latin yang terdaftar meningkat di keempat wilayah tersebut. Oke, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu Afrika, Amerika, dan Latin kurang berprestasi melalui lensa sosial dan budaya. Dengan budaya yang berbeda dari sekolah yang dominan budaya, membina seorang pemahaman tentang model sosial dan budaya. Pelajar Afrika, Amerika, dan Latin sangat penting untuk meningkatkan hasil pendidikan mereka. Model budaya adalah kompetensi budaya yang diwariskan secara sosial yang memfasilitasi pencapaian di sekolah. Banyak anak-anak Afrika, Amerika, dan Latin masuk TK sudah tertinggal jauh dari teman-teman sekelasnya. Jadi siswa-siswa dari Afrika, Amerika, dan Latin itu tertinggal jauh dari teman-teman sekelasnya. Selanjutnya adalah deskripsi tentang Afrika, Amerika, dan Latin. Siswa Latin sebagai kelompok memiliki tingkat pendidikan terendah.
dan tertinggi angka putus sekolah dari semua kelompok siswa di Amerika Serikat. Nah, jadi siswa-siswa dari Afrika, Amerika, dan Latin itu memiliki angka putus sekolah tertinggi dari siswa-siswa yang lainnya yang ada di Amerika Serikat. Proses sekolah subtraktif. Pengalaman dilucuti penting, sumber daya sosial dan budaya. Memiliki ini sumber daya yang didevaluasi oleh guru dan administrator yang umum untuk siswa Amerika, Afrika, dan Latin di sekolah Amerika Serikat. Stratifikasi akademik. Stratifikasi atau pengelompokan dipraktikkan seperti penelusuran budaya. Misalnya, siswa yang budayanya tidak dihargai dapat diurutkan menjadi lebih rendah jalur akademis, terutama jika kemampuan dan prestasi akademiknya dianggap lebih rendah juga. Stratifikasi akademik didasarkan pada premium agar siswa berprestasi rendah untuk mencapai sukses. Mereka harus dipisahkan dari siswa lain dan mengajarkan kurikulum yang disederhanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Sarifudin akan melanjutkan presentasi, yaitu lingkungan sekolah beresiko. Hal biasa bagi siswa minoritas untuk dipandang sebagai masalah dan untuk prestasi mereka dikritik menggunakan model defisit. Brown van Brenner menyarankan perubahan paradigma di mana istilah tersebut beresiko akan diterapkan ke lingkungan sekolah, tetapi juga memberi label mereka yang menghadiri sekolah yang beresiko. Kurangnya guru berkualitas menyebabkan sekolah dengan populasi minoritas tinggi sering dikelola dengan guru yang memiliki paling sedikit jumlah pengalaman. Seperti guru tidak sepenuhnya kredensial, kurangnya kesepian guru. Mendidik siswa Afrika, Amerika, dan Latin secara efektif. Siswa Afrika, Amerika, dan Latin akan menjadi akademis ketika epistemologi negatif tentang mereka diubah dengan counter naratif, ketika instruksi yang sesuai secara disediakan budaya. Pengalaman Amerika atau Latin bisa didefinisikan ulang dengan mengatasi kepercayaan tentang siapa yang pantas ditolong dengan menggunakan counter naratif. Contoh pertumbuhan Afrika, Amerika, dan Latin saat mereka berusaha untuk mendidik. Yang pertama, mendidik anak-anak yang orang tuanya dipercayai mendevaluasi pendidikan. Yang kedua, mencari staf dan fakultas yang mirip dengan anak-anak Indonesia. Yang ketiga, membedakan antara bahasa dan kemampuan kebutuhan pembelajar bahasa Inggris. Yang keempat, melambangkan pendekatan sistematis untuk reformasi. Yang selanjutnya yaitu mengubah guru epistemologi, perubahan sosial seseorang dan posisi ekonomi dari waktu ke waktu didefinisikan sebagai mobilitas sosial Riddle. Budaya, perbedaan, teori, dan kegagalan akademik ras minoritas didasarkan pada ketidakcocokan antara budaya rumah dan sekolah. See you. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri ketiga. Materi selanjutnya adalah menggunakan counter naratif. Guru yang efektif memperkenalkan counter naratif yang bertentangan dengan masyarakat dominan gagasan tentang inferioritas orang Afrika, Amerika, dan Latin. Freire et al. Didefinisikan counter naratif sebagai pesan yang diteruskan secara konsisten dan sengaja dalam mengatur grup. Anti-racist counter naratif adalah bagian penting dari efektif mendidik siswa Afrika, Amerika, dan Latin. Materi selanjutnya adalah mendidik anak-anak yang orang tua diyakini mendevaluasi pendidikan. Javier berkata, beberapa orang tua tidak menghargai pendidikan sehingga mereka tidak menanamkan itu nilai pada anak-anak mereka. Bagi mereka, anak tidak belajar itu tidak masalah. Studi telah menemukan korelasi kuat keduanya, keterlibatan orang tua dan prestasi akademik. Keterlibatan orang tua mengambil bentuk kehadiran konferensi orang tua guru, berpartisipasi dalam organisasi orang tua guru,
dan keterlibatan dalam sukarela di anak-anak mereka sekolah. Materi selanjutnya adalah menemukan fakultas yang terlibat seperti anak-anak di bangunan kita. Kekurangan guru di Amerika Serikat, terutama bagi guru yang mampu mengajar ELL, meningkat. Banyak guru saat ini adalah satu bahasa dan karenanya tidak siap untuk menjawab kebutuhan siswa yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Rudolph menegaskan bahwa memiliki staf yang beragam berkontribusi untuk meningkatkan prestasi siswa Afrika, Amerika, dan Latin di gedung-gedungnya ketika dia menjadi kepala sekolah. Dia dan asisten pengawasnya meminta perhatian pada pentingnya beragam kader mentor secara bilingual dan pentingnya membangun hubungan yang HBCU dan HSI lokal yang dapat mengarah pada beragam praktek perekrutan. Strategi yang mengarah pada terciptanya lingkungan belajar yang sukses bagi siswa Afrika, Amerika, dan Latin, termasuk mengatasi keyakinan tetap tentang siapa yang pantas dibantu dengan menggunakan counter naratif. Mendidik anak-anak yang orang tuanya dipercaya akan merendahkan pendidikan dan menemukan dan memperkerjakan pendidik dari beragam latar belakang ras yang berbeda perwakilan dari badan siswa. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Ini saya akan menjelaskan yang pertama, membedakan antara kebutuhan bahasa dan kemampuan pelajaran bahasa Inggris. Di Caroline sangat membutuhkan guru yang mempunyai kompetensi yang pertama bisa dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Yang kedua, guru yang mengajar yang efektif khususnya dalam memberikan pembelajaran berbahasa. Di sana juga ada guru yang mempunyai kemampuan itu, akan tetapi guru di sana itu sangat kurang. Bisa dikatakan sangat minim guru yang mempunyai kompetensi tersebut. Selanjutnya yaitu menanamkan pendekatan sistem untuk reformasi. Pendekatan sistem reformasi sangat penting di Caroline karena di sana itu untuk mengatasi potensi dalam hal berbahasa. Setelah mengetahui pentingnya pendekatan sistem untuk reformasi, maka pihak sekolah dan staf kabupaten serta staf pendidikan yang lainnya itu melakukan evaluasi. Setelah mengetahui bagaimana perkembangannya dan kekurangannya, maka pihak pendidikan tersebut mau dan mengimplementasikan sistem untuk reformasi tersebut, karena menurut staf sistem ini sangat tepat karena siswa-siswi Latin dan Afrika Amerika yang kurang berpotensi dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu instruksi yang responsif serta secara budaya. Sistem ini atau instruksi ini siswa Latin dan Afrika Amerika sangat mempunyai kompetensi yang tinggi di sekolah Amerika Serikat, sekolah umum sana ya, dalam hal akademik, karena di sana itu mempunyai latar belakang dan budaya serta sosialnya untuk siswa tersebut sangat baik. Oke, terima kasih dari saya.